Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa atau para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Alhamdulillah. Diberikan kenikmatan iman, senantiasa percaya kepada Allah, diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah, diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik. Nikmat-nikmat yang lain berupa kesehatan baik lahir maupun batin. Untuk itu sebagai rasa syukur kita, marilah kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, langsung saja para pemirsa, kelanjutan dari Wali Paiji episode atau seri 6 sekarang, yaitu Wali Paiji episode 7, yaitu ijazah naik haji 75% makbul. Setelah beberapa hari bersama Wali Paiji, si murid toreko ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, sampean udah ditunggu Mas Yai di depan musola pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh?" jawab si murid. "Iya Kang, tadi kira-kira 1/5 jam yang lalu aku disuruh Mas Yai, yaitu membuat 2 kopi. Dari beliau berpesan, setelah membuat kopi tolong taruh di depan musola dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang," terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok yang lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter. Terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang masuk tidak pernah ke pondok ini, pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu. Biarlah seperti itu saja. Biarlah orang yang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musola pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan Mas Yai, sedang kawannya pergi tidak ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Inilah adab seorang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Yai, ketika sholat dulu
saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna, tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu? Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Mas Nyai ini berkata, kamu kan jelas pernah mendengar kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai itu mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingnya sendiri yang kamu pakai, maka terdengar seperti itu. Jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah bacaan Kang Paidi itu atau Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri. Si murid ini bertanya lagi, apakah Kang Paidi ini juga orang Toriko? Ya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk Toriko perilakunya sudah sangat bertoreko. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang aur-auran, itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya Kang Paidi ini orang yang tidak punya suudzon kepada orang lain atau kepada siapapun orangnya, baik anak kecil maupun maling. Kang Paidi ini tetap husnudzon, berbaik sangka. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi, jawab Mas Yai. Tapi mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat saya kira Mekah itu sebenarnya tempat pembuangan sampah? Tanya si murid lagi. Itu memang tugasnya Kang Paidi. Dan lagi tempat pembuangan sampah itu kan dekat musola Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana, sedangkan TPA itu jauh dari sini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di tempat lain Wali Paidi sedang kedatangan seorang tamu yang pingin sekali bisa berangkat haji. Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji. Tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya bisa berangkat haji, pinta seorang tersebut. Saya tidak bisa, coba sampean minta kepada yang lebih mengerti soal itu. Saya ini orang bodoh, jawab Ali Paidi. Tidak Kang, saya tidak keliru, karena saya bermimpi kalau sampeanlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut, bantah orang tersebut. Baiklah kalau sampean memaksa. Sehabis sholat subuh sampean baca surat Yasin sebanyak 7 kali. Kalau ada apa-apa sampean kesini lagi, jawab Wali Paidi. Setelah orang tersebut membacanya selama 1 bulan tapi tidak menjadi apa-apa, orang ini kembali kepada Wali Paidi. Tidak ada apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji ini. Kalau gitu bacaan surat Yasinnya ditambah surat Al-Waqiah sebanyak 7 kali. Nanti kalau ada apa-apa sampean kesini lagi, kata Wali Paidi. Setelah dibaca selama 1 bulan, surat Yasin dan surat Al-Waqiah ini tetap tidak mengeluarkan tanda apa-apa. Akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum ada tanda apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar. Selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut, kalau begitu tambah lagi dengan surat tanah.
pasti sebentar lagi sampean akan berangkat haji. Orang yang kepingin haji ini tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban wali baiti. Anu Kang, katanya para kiai haji itu tidak hanya ibadah rohani saja, tapi juga ibadah jasad, terutama ibadah dengan bondo atau duit. Jawab wali baiti dengan mimik serius tapi terlihat lucu. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seri yang ke-7 ini semoga bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ikutilah episode atau seri-seri selanjutnya agar tidak ketinggalan. Jangan lupa subscribe, like, share, and lonceng. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.